Halo teman-teman, halo orang-orang baik. Saya kembali lagi dengan sebuah video baru. Selamat datang di kanal kripto kami. Hari ini kita akan melakukan ulasan tentang PP Coin. Teman-teman, penurunan di PP sejalan dengan Ethereum dan Bitcoin. Karena ada penurunan di pasar secara umum, yaitu karena ada pergerakan kejatuhan besar di pasar secara umum. Secara logika, jika kita melihatnya, kita bisa mengatakan bahwa ini terjadi karena ada gempa di sini, teman-teman. Jadi setelah gempa ini, gempa susulan pun datang. Artinya gempa-gempa kecil masih terus berlanjut. Namun setelah beberapa saat gempa susulan ini akan berakhir dan setelah itu kenaikan besar akan dimulai. Dalam kondisi normal kita sudah menantikan kenaikan besar ini sejak lama. Namun karena beberapa berita negatif, satu gelombang penurunan lagi teman-teman terjadi. Apa penyebab penurunan ini? Penyebab penurunan ini adalah teman-teman yang bertransaksi dengan leverage dan kontrak berjangka. Orang-orang ini dihapus dari bursa. Mereka tidak menginginkan orang-orang yang melakukan transaksi leverage. Mereka akan membuang orang-orang ini. Bagaimana ya bisa dibilang mereka akan menyingkirkan orang-orang ini dari bursa. Dan setelah itu, mereka akan memulai fase besar altcoin. Seluruh sistem dibangun di atas ini. Sekarang saya akan beralih ke analisis teknikal. Sebelum masuk analisis teknikal, saya ingin mengingatkan. Di deskripsi video yang Anda tonton sekarang, ada link pendaftaran bursa MEX. Jika Anda membuka akun dan verifikasi identitas melalui link ini, Anda akan dapat bonus $20. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan hak untuk melakukan transaksi tanpa komisi, teman-teman. Setelah menyampaikan hal-hal ini, saya langsung masuk ke videonya. Teman-teman, secara analisis teknikal, kita sebenarnya memiliki dua area dengan volume besar. Yang pertama adalah area ini. Menembus area ini sangatlah sulit. Namun, ketika terjadi penurunan di semua bursa di seluruh dunia, PP juga kehilangan area ini. Lihat, bukan hanya PP Coin saja, tetapi semua altcoin mengalami penurunan besar. Dalam penurunan ini, meskipun PP kehilangan area tersebut, seperti yang bisa Anda lihat, dia tidak kehilangan area dengan volume besar yang satu ini. Selain itu, jika kita lihat dari sini memang ada penurunan. Namun, teman-teman, penutupan harian atau penutupan candle, seperti yang bisa Anda lihat di sini, terjadi di dalam area kuat tersebut. Dan dari area kuat ini, kita kembali melakukan pergerakan naik. Kita sedang berada di masa koreksi sementara. Guncangan kecil jangka pendek ini masih berlanjut. Penurunan kecil masih terus terjadi. Saya memperkirakan penurunan kecil ini akan berakhir dalam waktu sekitar 1 minggu, teman-teman. Setelah penurunan ini berakhir dalam waktu 1 minggu, saya memperkirakan PP akan kembali ke level yang Anda lihat ini. Sekitar level 10.000. Sekarang saya tidak bisa membaca level pastinya, karena ada terlalu banyak angka nol, teman-teman. Kalau saya baca satu per satu nolnya, akan memakan waktu lama. Kalian bisa mengerti dari grafik ini. Jika kalian lihat, grafiknya menunjukkan dengan jelas. Pertama-tama, ke level 10.000 yang Anda lihat ini, setelah level 10.000 ini ditembus, akan ada kenaikan tanpa henti. Setidaknya saya katakan akan ada pergerakan menuju level 15.000 di sini. Dan pergerakan yang kalian lihat di sini, teman-teman, akan terlihat seolah-olah tidak pernah ada. Artinya pergerakan ini dianggap tidak ada. Pergerakan ini akan menjadi pergerakan yang terhapus. Kemungkinan besar kita tidak akan melihat penurunan ini. Setelah itu, ketika pola mangkuk di area ini selesai terbentuk, dan ketika terbentuk zona penyangga yang bagus, barulah pergerakan kenaikan besar yang sesungguhnya akan dimulai. Saya katakan, mohon terus amati situasinya dengan cermat dan tetaplah bersabar. Dan setelah mengatakan semua ini, saya akhiri video ini, teman-teman. Tetap sehat, jaga diri kalian baik-baik. Tetap ikuti kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman.